Ya, terima kasih Elsa. Jadi kabar viral terkait getok atau pematokan harga mie instan seporsi 25.000 itu cukup mengagetkan media sosial, terutama di sekitar Kota Tegal ya, termasuk mungkin Tegal Kabupaten, Brebes dan sekitarnya. Setelah viral kejadian pada hari Minggu tanggal 21 September 2025, keesokan harinya hari Senin 22 September 2025, Dinas Pariwisata didampingi oleh anggota kepolisian di bidang pariwisata itu langsung mendatangi lokasi warung viral tersebut. Jadi warung tersebut viral karena mematok harga yang cukup mahal, mie instan satu porsi 25.000, lalu es Milo 20.000, ketoprak 25.000, mendoan satu porsi 20.000, tahu tepung seporsi 25.000, dan kemudian dari dinas ini langsung ke lokasi. Jadi kemarin yang datang ke lokasi itu Kepala Bidang Pariwisata di Spora Park Kota Tegal, Ibu Dian Eka Kusuma Wardani, didampingi oleh Adia Tama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda, Bapak Aditya Fajar, dan turut hadir di lokasi ada pembina kelompok sadar wisata Pantai Alam Indah Tegal, Bapak Hadi Santoso. Nah, Bu Dian ini di lokasi langsung mengajak dialog dengan pedagang terkait, menanyakan kronologisnya seperti apa, lalu klarifikasi dari pedagangnya seperti apa, dan juga mendiskusikan dengan pembina Pokdarwis tersebut agar ada penyeragaman harga-harga makanan dan minuman di pedagang-pedagang yang ada di Pantai Alam Indah Tegal. Dan setelah itu, Ibu Dian menyampaikan kepada kami para awak media bahwa hasilnya dia menegur pedagang tersebut. Pertama dia menegur, lalu yang kedua dia melakukan pembinaan juga kepada pedagang tersebut bahwa getok harga atau pematokan harga tinggi yang tidak wajar itu justru akan merusak citra dari pariwisata khususnya di Kota Tegal, seperti itu. Apalagi Kota Tegal saat ini sedang ramai-ramainya dengan banyak event dan mencoba membangun kota pariwisata. Dan Budian pun mengatakan setelah menegur dan melakukan pembinaan, ada langkah tegas, yaitu akan ada penyeragaman harga, dan kemudian dari dinas secara tegas meminta Pokdarwis untuk mengkoordinasi para pedagang yang ada di PAI Tegal, ada sebanyak 70 pedagang, itu untuk memasang informasi harga makanan dan minuman di depan warung. Nah, tidak hanya itu, nantinya saat menawarkan makanan dan minuman ke tamu, di meja-meja atau dibawa langsung oleh pelayannya itu pun harus ada daftar menu, berapa makanannya, berapa minumannya, gitu. Jadi harus ada informasi detail kepada pelanggan agar pelanggan itu tidak kaget. Seperti itu, Elsa. Baik, rekan Fajar, berarti sudah ada dialog dan tindak lanjut seperti itu. Namun, apakah kejadian ini merupakan yang pertama kalinya, rekan Fajar? Budian juga mengatakan ini bukan kejadian yang pertama kalinya. Hanya saja kebetulan kejadian ini kemudian lalu terekspos ya di media sosial dan diketahui banyak orang, dan sebenarnya masyarakat pun mungkin tidak sedikit juga yang sudah mengetahui bahwa ada sebagian pedagang di Pantai Alam Indah Tegal yang terkadang suka mematok harga atau memberikan harga sesukanya seperti, dan ini pun menjadi bahan evaluasi untuk para pedagang, khususnya sebagai paguyuban itu ada Pokdarwis ya, kemudian evaluasi juga bagi pemerintah Kota Tegal, dalam hal ini Dispora Park Kota Tegal, agar pengunjung ini nyaman datang ke PAI, dia bisa berbelanja dan membeli makanan minuman langsung dari PAI. Karena saat ini kalau kami perhatikan, Elsa, banyak juga pengunjung itu dari rumah sudah membawa makanan dan minuman. Mungkin salah satu alasan para pengunjung ini membawa makanan dan minuman itu karena untuk menghindari getok harga atau harga yang tidak umum di tempat pariwisata. Dan terkadang ada juga yang sudah membawa tikar sendiri, karena kita tahu memang kalau kita duduk di salah satu
tikar ataupun kursi milik pedagang kita harus nguli. Jadi tidak sedikit juga pengunjung yang inisiatif membawa makanan dan tikar untuk menghindari dari getok harga atau harga yang tidak wajar di warung-warung di Pantai Alam Indah Tegal ini. Begitu, Elsa. Baik, rekan Fajar. Hal ini pun membuat kami penasaran tentang bagaimana perbandingan harga makanan dan minuman di wisata lain, terutama di Kota Tegal, rekan Fajar. Kami sempat melakukan tinjauan dan mendatangi beberapa lokasi wisata lain di Kota Tegal. Jadi di Kota Tegal ini kan merupakan kota pesisir, ada sebanyak 5 wisata pantai. Tidak hanya Pantai Alam Indah Tegal, ada juga Pantai Pulau Kodok, lalu Pantai Batam Sari, Pantai Komodo, dan satunya Pantai Muara Reja. Jika PAI Tegal itu langsung dikelola oleh pemerintah Kota Tegal. Nah, sedangkan 3 pantai lainnya ada Pulau Kodok, Komodo, dan Batam Sari itu dikelola oleh Pok Darwis tapi masih dalam pantauan pemerintah Kota Tegal. Sedangkan untuk Pantai Muara Reja itu murni dikelola Pok Darwis karena lahannya lahan warga. Nah, kami mengunjungi satu pantai di Pantai Pulau Kodok. Ini cukup inisiatif dan bisa menjadi contoh. Di Pantai Pulau Kodok itu untuk harga dan minuman warung yang jumlahnya ada sekitar 40 itu sudah seragam semua. Dan hal itu dipertegas oleh pengurus Pok Darwis, Bapak Kasiran. Dia mengatakan bahwa Pok Darwis sudah sempat mengumpulkan para pedagang dan membuat rumusan harganya seragam. Sebagai contoh misalkan mendoan itu maksimal harganya kisaran 10.000, kemudian mie instan 10 sampai 13.000, lalu berbagai minuman itu harganya sekira 5.000 ya, dan untuk ketoprak gado-gado mungkin sekitar 10.000 sampai 15.000, dan itu salah satu contoh yang mestinya bisa diterapkan di Pantai Alam Indah Tegal. Dan sebenarnya tadi kami juga sempat wawancara dengan pengunggah nota yang kemudian viral tersebut, Ibu Ita Indriyani ya. Dia mengatakan memang ini pertama kalinya dia mendapatkan getok harga di Pantai Alam Indah Tegal ya. Dan sebelumnya dia sempat makan di warung lain di Pantai Alam Indah Tegal juga dekat Dermaga Apung, tetapi tidak begitu mahal. Dan memang fenomena getok harga di Pantai Alam Indah Tegal ini mungkin tidak semua warung juga, dan ini perlu menjadi perhatian dari Dispora Park Kota Tegal agar bisa mengumpulkan dan menyeragamkan harga. Dan Bu Ita juga menyampaikan dia sempat ke Pantai Batam Sari dan harganya standar dan tidak begitu mahal, seperti mie instan sampai 25.000. Demikian, Elsa.